Bayangkan sebuah peradaban besar, kota megah dengan tembok menjulang tinggi, sungai yang mengalir tenang, dan istana yang berdiri angkuh di tengah gurun. Inilah Babilonia kuno, pusat kekuasaan yang pernah mengguncang dunia. Namun, di balik kejayaannya tersimpan kisah pilu tentang sebuah bangsa yang terusir, ditaklukkan, dan dijadikan tawanan. Mereka adalah Bani Israel. Menurut catatan sejarah Islam, peristiwa ini berkaitan dengan hukuman Allah atas penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kaum tersebut. Dalam tafsir para ulama, seperti penjelasan terhadap firman Allah dalam surah Al-Isra, disebutkan bahwa ketika Bani Israel berbuat kerusakan di muka bumi, maka Allah mengirimkan pasukan yang kuat untuk menghancurkan mereka. Pasukan itu dipimpin oleh Nebukadnezar kedua, seorang raja besar dari Babilonia yang dikenal kejam dan penuh ambisi. Ia menyerbu Yerusalem, menghancurkan bait suci, dan membawa ribuan orang Yahudi sebagai tawanan ke Babilonia. Di sanalah kehidupan mereka berubah dari bangsa merdeka menjadi kaum yang diperbudak. Mereka dipaksa bekerja, hidup dalam tekanan, dan kehilangan tanah yang mereka cintai. Namun, para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar tragedi sejarah. Ini adalah pelajaran besar tentang akibat dari penyimpangan moral dan pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Tuhan. Meski begitu, kisah ini juga menyimpan harapan, karena dalam setiap ujian selalu ada jalan kembali. Bagi mereka yang mau bertaubat, sejarah Babilonia bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang keadilan ilahi yang tak pernah luput dari catatan. Di tanah asing Babilonia, waktu terus berjalan, namun luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Bani Israel hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Mereka bukan lagi bangsa yang berdaulat, melainkan kaum yang terikat oleh perintah dan kekuasaan manusia. Hari-hari mereka diisi dengan kerja keras, membangun kota yang bukan milik mereka, di bawah pengawasan yang ketat. Namun, di tengah penderitaan itu, muncul kesadaran. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa ujian ini menjadi titik balik. Sebagian dari mereka mulai merenungi kesalahan masa lalu, pelanggaran terhadap perintah Allah, dan kesombongan yang pernah menguasai hati mereka. Mereka mulai kembali, sedikit demi sedikit. Doa-doa dipanjatkan dalam diam. Air mata jatuh di malam hari, bukan karena lelah, tapi karena penyesalan. Dan disitulah rahmat Allah mulai mendekat. Dalam sejarah yang dijelaskan oleh para mufasir, setelah masa panjang penindasan, Allah membuka jalan bagi kebebasan mereka. Kekuasaan Babilonia mulai melemah, dan datanglah masa di mana mereka diizinkan kembali ke tanah mereka. Ini bukan sekadar perubahan politik, tapi tanda bahwa taubat yang tulus tidak pernah sia-sia. Kisah ini mengajarkan satu hal penting, bahwa kehancuran bisa datang karena kesalahan manusia, tapi kebangkitan hanya datang dari kesadaran dan kembali kepada Tuhan. Sejarah terus berulang, dan pelajaran itu tetap hidup hingga hari ini di tanah asing Babilonia. Waktu terus berjalan, namun luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Bani Israel hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Mereka bukan lagi bangsa yang berdaulat, melainkan kaum yang terikat oleh perintah dan kekuasaan manusia. Hari-hari mereka diisi dengan kerja keras, membangun kota yang bukan milik mereka, di bawah pengawasan yang ketat. Namun, di tengah penderitaan itu, muncul kesadaran. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa ujian ini menjadi titik balik. Sebagian dari mereka mulai merenungi kesalahan masa lalu, pelanggaran terhadap perintah Allah, dan kesombongan yang pernah menguasai hati mereka. Mereka mulai kembali, sedikit demi sedikit. Doa-doa dipanjatkan dalam diam. Air mata jatuh di malam hari, bukan karena lelah, tapi karena penyesalan. Dan disitulah rahmat Allah mulai mendekat.
Dalam sejarah yang dijelaskan oleh para mufasir, setelah masa panjang penindasan, Allah membuka jalan bagi kebebasan mereka. Kekuasaan Babilonia mulai melemah, dan datanglah masa di mana mereka diizinkan kembali ke tanah mereka. Ini bukan sekadar perubahan politik, tapi tanda bahwa taubat yang tulus tidak pernah sia-sia. Kisah ini mengajarkan satu hal penting, bahwa kehancuran bisa datang karena kesalahan manusia, tapi kebangkitan hanya datang dari kesadaran dan kembali kepada Tuhan. Sejarah terus berulang, dan pelajaran itu tetap hidup perbudakan Bani Israel pada masa Babilonia kuno seringkali dikaitkan dengan narasi besar sejarah Timur Tengah yang melibatkan penaklukan, pembuangan, serta perubahan struktur sosial yang drastis. Dalam perspektif ilmuwan Muslim, pembahasan ini tidak hanya dilihat sebagai peristiwa sejarah semata, tetapi juga sebagai bagian dari sunnatullah yang menggambarkan hubungan antara ketaatan manusia kepada Allah dan konsekuensi yang mereka terima di dunia. Para ulama dan sejarawan Muslim klasik seperti Ibnu Katsir dan Ats-Tsabari menguraikan kisah ini dengan merujuk pada Al-Quran, hadis, serta riwayat-riwayat Israiliyat yang diseleksi dengan hati-hati. Menurut penjelasan para ilmuwan Muslim, Bani Israel mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan nabi-nabi mereka, terutama pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun, setelah wafatnya Nabi Sulaiman, terjadi perpecahan internal yang menyebabkan melemahnya kekuatan politik dan spiritual mereka. Dalam kondisi tersebut, mereka mulai menyimpang dari ajaran tauhid, melakukan kemaksiatan, bahkan sebagian dari mereka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Penyimpangan ini menjadi sebab utama datangnya hukuman dari Allah dalam bentuk penaklukan oleh bangsa asing. Peristiwa besar yang sering dibahas adalah penaklukan Yerusalem oleh Raja Babilonia yang dikenal dalam literatur sebagai Nebukadnezar. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, tokoh ini sering diidentifikasi dengan sosok yang disebut dalam Al-Quran sebagai hamba Allah yang kuat yang diutus untuk menghukum Bani Israel. Penaklukan ini bukan sekadar ekspansi politik, melainkan bentuk azab atas kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi. Kota suci mereka dihancurkan, Baitul Maqdis dirusak, dan banyak dari mereka dibunuh atau ditawan. Para tawanan dari Bani Israel kemudian dibawa ke Babilonia dan dijadikan budak atau pekerja paksa. Dalam kajian ilmuwan Muslim, kondisi ini tidak selalu dipahami sebagai perbudakan dalam arti modern yang sepenuhnya menghilangkan hak kemanusiaan, tetapi lebih kepada sistem kerja paksa dalam struktur kerajaan kuno. Mereka dijadikan tenaga kerja dalam proyek pembangunan, pertanian, dan berbagai kebutuhan ekonomi kerajaan Babilonia. Meskipun demikian, kehidupan mereka tetap berada dalam tekanan, kehilangan kebebasan, dan jauh dari tanah air mereka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa peristiwa ini merupakan penggenapan dari janji Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa jika Bani Israel berbuat kerusakan, maka Allah akan mengirimkan kepada mereka kaum yang memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, sejarah bukanlah rangkaian kejadian acak, melainkan memiliki makna moral dan spiritual yang dalam. Perbudakan yang dialami Bani Israel menjadi pelajaran tentang akibat dari kesombongan dan pelanggaran terhadap perintah Allah. At-Tabari juga menambahkan bahwa selama masa pembuangan di Babilonia, Bani Israel mengalami perubahan besar dalam identitas keagamaan mereka. Sebagian tetap mempertahankan ajaran tauhid, sementara sebagian lain terpengaruh oleh budaya dan kepercayaan Babilonia. Dalam kondisi keterasingan tersebut, muncul upaya untuk menjaga tradisi dan ajaran agama mereka agar tidak hilang. Hal ini menjadi salah satu faktor yang kemudian membentuk karakter komunitas Yahudi di masa-masa berikutnya. Ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa meskipun Bani Israel mengalami penindasan, Allah tidak meninggalkan mereka sepenuhnya. Setelah periode tertentu, mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke tanah mereka
dan membangun kembali kehidupan mereka. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keadilan dan rahmat Allah. Hukuman yang diberikan bukan untuk menghancurkan secara total, tetapi untuk memberikan pelajaran dan membuka jalan bagi perbaikan. Dalam perspektif yang lebih luas, peristiwa perbudakan di Babilonia juga dibandingkan dengan pengalaman mereka di Mesir pada masa Fir'aun. Kedua peristiwa ini menunjukkan pola yang mirip, yaitu ketika mereka berada dalam kondisi lemah dan tertindas, Allah mengutus pertolongan melalui nabi-nabi atau melalui perubahan kondisi sejarah. Namun, perbedaan utama yang ditekankan oleh ilmuwan Muslim adalah bahwa penindasan di Babilonia terjadi sebagai akibat dari kesalahan mereka sendiri, sementara di Mesir mereka ditindas tanpa sebab kesalahan kolektif yang sama. Kajian ini juga mengandung pesan penting bagi umat manusia secara umum. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa kekuasaan dan kejayaan tidak bersifat permanen. Suatu kaum dapat mencapai puncak kejayaan ketika mereka berpegang pada nilai-nilai kebenaran, namun dapat jatuh ke dalam kehinaan ketika mereka menyimpang. Perbudakan yang dialami Bani Israel menjadi contoh nyata dari perubahan drastis tersebut. Selain itu, para ulama mengingatkan agar umat Islam tidak mengambil riwayat-riwayat Israiliyat secara mentah tanpa verifikasi. Banyak kisah tentang Babilonia yang beredar dalam literatur Yahudi dan Nasrani, namun tidak semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, para ilmuwan Muslim berusaha menyaring informasi tersebut dengan prinsip yang ketat, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Dengan demikian, pembahasan tentang perbudakan Yahudi pada masa Babilonia kuno dalam perspektif ilmuwan Muslim tidak hanya mengungkap sisi sejarah, tetapi juga memberikan pelajaran moral, spiritual, dan sosial. Peristiwa ini menjadi cermin bagi manusia agar senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah, menjauhi kerusakan, dan mengambil hikmah dari perjalanan umat-umat terdahulu. Dalam lanjutan kajian ini, para ulama juga menyoroti bagaimana kondisi psikologis dan sosial yang dialami oleh Bani Israel selama berada di bawah kekuasaan Babilonia. Kehidupan dalam tekanan membuat mereka mengalami krisis identitas yang mendalam, rasa kehilangan tanah leluhur, hancurnya tempat ibadah, serta tercerai berainya keluarga menjadi ujian berat yang membentuk karakter generasi setelahnya. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, ujian seperti ini seringkali menjadi sarana penyucian dan pengingat agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa dalam masa pembuangan tersebut muncul tokoh-tokoh dari kalangan mereka yang berusaha menghidupkan kembali ajaran yang telah ditinggalkan. Mereka mengajarkan pentingnya kembali kepada kitab suci, memperbaiki akhlak, dan meninggalkan penyimpangan yang sebelumnya merajalela. Upaya ini tidak mudah karena tekanan dari lingkungan sekitar serta pengaruh budaya asing yang begitu kuat. Namun, dari sinilah terlihat bahwa selalu ada kelompok kecil yang tetap teguh menjaga kebenaran, sebagaimana sering disebut dalam tradisi keilmuan Islam. Ilmuwan Muslim juga mengkaji bahwa sistem kekuasaan Babilonia memiliki pendekatan tertentu terhadap bangsa yang ditaklukkan. Mereka tidak selalu memusnahkan seluruh populasi, tetapi justru memanfaatkan tenaga mereka untuk memperkuat ekonomi dan pembangunan kerajaan. Dalam hal ini, Bani Israel ditempatkan dalam posisi yang lemah secara politik, namun tetap memiliki peran dalam struktur sosial. Hal ini menjadikan mereka bertahan secara fisik, tetapi berada dalam kondisi keterbatasan yang panjang. Di sisi lain, para ulama mengaitkan peristiwa ini dengan konsep istidraj, yaitu keadaan di mana suatu kaum diberi kelapangan meskipun berada dalam kesalahan, hingga akhirnya datang hukuman yang tidak terduga. Sebelum penaklukan terjadi, Bani Israel sempat merasakan kemakmuran, namun mereka tidak memanfaatkannya untuk kebaikan. Ketika hukuman datang, dampaknya sangat besar hingga meruntuhkan seluruh tatanan kehidupan mereka. Ini menjadi pelajaran penting
tentang bahaya kelalaian dalam masa kejayaan. Pembahasan ini juga menyentuh aspek hubungan antara kekuasaan dunia dan kehendak ilahi. Dalam pandangan Islam, kekuatan sebuah kerajaan tidak semata-mata ditentukan oleh strategi militer atau kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh izin Allah. Bangsa Babilonia yang pada saat itu memiliki kekuatan besar dijadikan alat untuk menegakkan ketetapan Allah terhadap kaum yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sejarah, bahkan kekuatan besar pun berada di bawah kendali kehendak yang lebih tinggi. Beberapa ulama juga menyoroti bahwa pengalaman pahit ini memberikan dampak jangka panjang terhadap cara berpikir dan kehidupan beragama Bani Israel. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menjaga tradisi, serta lebih kuat dalam mempertahankan identitas di tengah tekanan. Namun di sisi lain, ada pula yang berkembang menjadi sikap eksklusif dan merasa diri sebagai kelompok yang paling benar. Dalam perspektif ilmuwan Muslim, sikap seperti ini juga perlu diwaspadai karena dapat menjadi sumber konflik di kemudian hari. Dalam kajian tafsir, peristiwa ini sering dihubungkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang kerusakan di muka bumi dan balasan yang setimpal. Para ulama menekankan bahwa hukum ini bersifat umum, tidak hanya berlaku bagi satu kaum tertentu. Siapapun yang melakukan kezaliman dan penyimpangan, maka berpotensi mengalami nasib yang serupa. Oleh karena itu, kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi juga peringatan yang relevan sepanjang zaman. Lebih jauh lagi, sebagian ilmuwan Muslim membahas bagaimana peristiwa ini mempengaruhi perkembangan peradaban di kawasan tersebut. Perpindahan penduduk dalam jumlah besar, interaksi antara berbagai budaya, serta pertukaran ilmu pengetahuan menjadi bagian dari dinamika yang terjadi. Meskipun berawal dari tragedi, dalam jangka panjang muncul perubahan yang turut membentuk sejarah kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Akhirnya, pelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan peristiwa ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan lahiriah dan nilai-nilai spiritual. Kejayaan tanpa landasan moral akan mudah runtuh, sementara kesulitan yang dihadapi dengan kesabaran dan keimanan dapat menjadi jalan menuju perbaikan. Para ulama menegaskan bahwa sejarah umat terdahulu adalah cermin bagi generasi berikutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang telah berlalu. Dalam pembahasan yang lebih mendalam, para ilmuwan Muslim juga menyoroti bagaimana perubahan struktur keluarga terjadi di tengah masa penawanan tersebut. Ketika banyak laki-laki dipaksa bekerja dalam proyek berat atau dipisahkan dari keluarganya, peran perempuan dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga menjadi semakin besar. Mereka tidak hanya mengurus kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai keimanan kepada generasi muda. Dalam kondisi serba terbatas, pendidikan agama sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang menyimpang. Selain itu, muncul pula fenomena adaptasi bahasa dan budaya yang tidak bisa dihindari. Hidup di tengah masyarakat Babilonia membuat sebagian dari Bani Israel mulai menggunakan bahasa setempat dalam komunikasi sehari-hari. Namun para ulama menjelaskan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga pembawa nilai dan cara pandang. Oleh karena itu, perubahan bahasa ini secara perlahan turut memengaruhi pola pikir dan cara mereka memahami ajaran agama. Disinilah pentingnya peran ulama dari kalangan mereka yang berusaha menjaga kemurnian ajaran agar tidak tercampur dengan keyakinan lain. Dalam riwayat yang dibahas oleh para sejarawan Muslim, disebutkan bahwa masa penawanan ini juga menjadi periode munculnya penyesalan kolektif. Banyak dari mereka yang mulai menyadari kesalahan masa lalu, terutama terkait dengan sikap durhaka terhadap nabi-nabi mereka. Kesadaran ini tidak muncul secara instan, tetapi melalui proses panjang yang diwarnai penderitaan dan keterasingan. Dalam pandangan Islam, taubat yang lahir dari kesadaran mendalam seperti ini memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah karena didasarkan pada pengalaman nyata akan akibat dari perbuatan buruk. Sebagian ulama juga mengaitkan peristiwa ini
dengan konsep ujian yang bertingkat. Artinya, semakin besar kesalahan suatu kaum, maka ujian yang diberikan pun semakin berat. Namun di balik itu, selalu ada peluang untuk bangkit jika mereka mampu mengambil pelajaran. Hal ini terlihat dari bagaimana sebagian Bani Israel akhirnya kembali memperbaiki diri dan berusaha menjalankan ajaran agama dengan lebih serius. Meskipun tidak semua berhasil, namun perubahan ini menunjukkan adanya harapan di tengah keterpurukan. Dalam sisi lain, para ilmuwan Muslim juga mengkaji dampak ekonomi dari penaklukan tersebut. Kehilangan tanah dan sumber daya membuat Bani Israel harus bergantung pada sistem yang ditentukan oleh penguasa Babilonia. Mereka tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pekerjaan atau hasil yang mereka peroleh. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang kuat dan membatasi ruang gerak mereka dalam memperbaiki keadaan. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, sebagian dari mereka mampu menunjukkan ketekunan dan keahlian yang membuat mereka tetap memiliki nilai dalam masyarakat. Kajian ini juga menyentuh bagaimana generasi yang lahir dalam masa pembuangan memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tidak pernah merasakan kehidupan di tanah asal, sehingga identitas mereka terbentuk dari pengalaman hidup di negeri asing. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan tradisi dan keyakinan. Tanpa usaha yang serius, generasi baru dapat dengan mudah kehilangan akar sejarah dan jati diri mereka. Lebih jauh lagi, para ulama mengingatkan bahwa ujian seperti ini tidak hanya terjadi pada satu kaum tertentu, tetapi dapat menimpa siapa saja. Sejarah dipenuhi dengan contoh bangsa-bangsa yang mengalami kejayaan lalu jatuh ke dalam kehinaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap umat untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah, karena itulah sumber kekuatan yang sejati. Tanpa itu, kekuatan materi dan kekuasaan tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Dalam penutup kajian ini, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kisah perbudakan dan pembuangan ini merupakan bagian dari pelajaran besar tentang kehidupan manusia. Ia mengajarkan tentang akibat dari penyimpangan, pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian, serta harapan akan perubahan bagi mereka yang mau kembali kepada jalan yang benar. Dengan memahami peristiwa ini secara mendalam, diharapkan manusia dapat mengambil hikmah dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Pada tahap berikutnya, para ilmuwan Muslim juga membahas bagaimana pengalaman panjang dalam tekanan tersebut membentuk cara pandang terhadap kekuasaan dan keadilan. Hidup di bawah dominasi bangsa lain membuat sebagian dari Bani Israel memahami secara langsung arti ketidakadilan, sehingga muncul keinginan kuat untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih berlandaskan hukum ilahi ketika mereka kelak mendapatkan kesempatan. Namun, para ulama mengingatkan bahwa keinginan tersebut tidak selalu diiringi dengan konsistensi dalam menjalankan ajaran, sehingga sejarah kemudian kembali menunjukkan adanya penyimpangan di masa berikutnya. Dalam telaah yang lebih dalam, terdapat juga pembahasan mengenai bagaimana ujian ini berperan sebagai proses pemisahan antara mereka yang benar-benar beriman dan mereka yang hanya mengikuti secara lahiriah. Situasi sulit seringkali menjadi penentu kualitas keimanan seseorang. Orang yang memiliki keyakinan kuat akan tetap teguh meskipun berada dalam tekanan, sedangkan yang lemah akan mudah terpengaruh oleh keadaan. Dalam konteks ini, masa pembuangan menjadi semacam penyaring yang menampakkan hakikat masing-masing individu. Sebagian ulama menyinggung adanya perubahan dalam cara beribadah yang disesuaikan dengan kondisi keterbatasan. Ketika tempat ibadah utama telah hancur dan akses terhadap ritual tertentu menjadi terhalang, mereka berusaha mencari cara lain untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa esensi ibadah tidak selalu terikat pada bentuk lahiriah semata, tetapi lebih kepada ketundukan hati dan ketaatan dalam segala keadaan. Pemahaman seperti ini
kemudian menjadi pelajaran penting bagi umat Islam dalam menghadapi situasi yang tidak ideal. Dalam sisi pendidikan, kondisi tersebut juga mendorong munculnya metode penyampaian ilmu yang lebih sederhana namun efektif. Ajaran agama diajarkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan penekanan pada hafalan dan pemahaman dasar. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa metode ini memiliki kelebihan dalam menjaga inti ajaran, meskipun memiliki risiko terjadinya perubahan jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya sanad atau rantai periwayatan menjadi salah satu prinsip yang sangat dijunjung dalam tradisi keilmuan Islam. Lebih jauh lagi, para ulama membahas bagaimana peristiwa ini menunjukkan bahwa kehinaan bukanlah akhir dari segalanya. Dalam banyak kasus, kondisi terpuruk justru menjadi titik awal kebangkitan jika diiringi dengan introspeksi dan perbaikan diri. Bani Israel yang mampu mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut pada akhirnya memiliki peluang untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan dasar yang lebih kuat. Namun, bagi yang tidak mengambil hikmah, sejarah menunjukkan bahwa mereka kembali mengulangi kesalahan yang serupa. Dalam perspektif yang lebih luas, kisah ini juga memberikan gambaran tentang hubungan antara manusia dan takdir. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa meskipun segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, manusia tetap memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Penaklukan dan penawanan bukanlah peristiwa yang terjadi tanpa sebab, melainkan akibat dari pilihan dan tindakan yang dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, sejarah menjadi bukti nyata bahwa hukum sebab akibat tetap berlaku dalam kehidupan manusia. Pembahasan ini kemudian mengarah pada pentingnya menjaga keseimbangan antara harapan dan rasa takut. Harapan akan rahmat Allah harus selalu ada, namun tidak boleh membuat manusia lalai dari kewajiban. Sebaliknya, rasa takut terhadap azab harus menjadi pengingat agar tidak terjerumus dalam kesalahan, tetapi tidak boleh membuat putus asa. Keseimbangan ini menjadi kunci dalam menjalani kehidupan yang lurus dan stabil. Pada akhirnya, para ilmuwan Muslim menekankan bahwa kisah ini bukan hanya untuk dipelajari sebagai bagian dari masa lalu, tetapi untuk direnungkan dalam kehidupan saat ini. Setiap individu dan masyarakat memiliki potensi untuk mengalami kondisi yang serupa jika mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, memahami sejarah dengan sudut pandang yang benar akan membantu manusia dalam mengambil keputusan yang lebih bijak, menjaga diri dari penyimpangan, serta memperkuat hubungan dengan Allah dalam segala situasi.